Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke deh teman-teman, alhamdulillah nih hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 di tema 7. Dan pembahasannya kita akan beralih yaitu mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Kalau kemarin kita produksi pangan, dan sekarang kita belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, teman-teman, kita bisa langsung buka di halaman 91. Di sana ada ayo membaca. Oh maaf sebelumnya, ayo berdoa. Seperti biasa, sebelum belajar maka kita harus melakukan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah kita pahami ya. Oke, nah di bagian ayo membaca. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Nah, sekarang teman-teman boleh dilihat di halaman di halaman 61 dan Bunda akan membantu membacakan. Teman-teman juga harus membaca. Hitung-hitung latihan baca ya. Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah Rasti berwarna putih merah. Putih untuk warna baju, merah untuk warna rok panjangnya. Nah, sama seperti teman-teman ya. Rasti juga memiliki pakaian bermain. Pada saat dingin, ia sering memakai jaket. Nah, biasanya kalau di musim dingin, kita sering memakai jaket untuk menghangatkan tubuh. Manusia memerlukan pakaian. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari gigitan serangga. Pakaian juga berfungsi untuk menjaga kesopanan. Orang yang tidak berpakaian mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan oleh lingkungannya. Pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada kapas, bulu domba, dan sutra. Semua bahan itu memiliki serat. Manusia telah mampu membuat serat sintetis. Serat sintetis berasal dari batu bara muda. Serat itu disebut nilon. Serat dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Selanjutnya, kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya. Pakaian tebal dibutuhkan orang yang tinggal di daerah dingin. Orang yang tinggal di daerah panas membutuhkan pakaian yang mudah menyerap keringat. Untuk kebutuhan aktivitas, bentuk dan model pakaian bermacam-macam. Ada pakaian untuk sekolah, untuk bekerja, dan juga untuk bermain. Nah, sekarang kita mulai mengidentifikasi atau teman-teman itu bisa menyimpulkan apa sih isi dari teks yang teman-teman sudah baca. Nah, kita ke ayo berlatih. Menceritakan kembali isi teks. Nah, menceritakan kembali isi teks yang mana Bunda? Teks yang ada di halaman 61 yang tadi Bunda bacakan. Tentang bahan dasar pakaian. Nah, itu ya. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf itu apa ya? Nah, dan ada berapakah paragrafnya di teks yang halaman 61? Bunda kasih tanda ya. Untuk paragraf 1 dari kata Rasti sampai memakai jaket. Itu paragraf 1. Paragraf yang kedua, manusia sampai sopan oleh lingkungannya. Tuh. Dan untuk paragraf yang ketiga dimulai dari kata pakaian sampai kata pakaian lagi. Untuk paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat dimulai dari kata kebutuhan sampai untuk bermain. Nah, teman-teman coba baca lagi satu paragraf untuk dapat
menyimpulkan. Ya, contoh ya, Bunda kasih contoh di paragraf yang pertama. Kita baca ulang ya. Di paragraf yang pertama itu, Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah Rasti berwarna putih merah. Putih untuk warna baju, merah untuk warna rok panjangnya. Rasti juga memiliki pakaian bermain. Pada saat dingin, ia sering memakai jaket. Nah, teman-teman, cari kira-kira kalimat mana yang bisa teman-teman mulai simpulkan. Misalnya, diceritakan kembali. Boleh. Misal, bahwa setiap manusia itu memiliki pakaian. Gitu ya. Setiap manusia itu membutuhkan pakaian. Misalnya, contoh di Rasti, atau boleh menggunakan kata Rasti juga boleh. Rasti misalnya memiliki pakaian bermacam-macam. Rasti memiliki seragam sekolah, terus juga memiliki pakaian bermain. Dan terkadang manusia juga bisa menggunakan jaket apabila dalam keadaan dingin. Jadi sebetulnya yang di halaman 62 itu menceritakan kembali isi paragraf yang teman-teman sudah baca, tapi bedanya dengan bahasa sendiri. Itu kayak yang tadi Bunda contohin. Simpel aja, tapi pakai bahasa sendiri. Dan minimal 2 baris. Minimal 2 baris. Bunda harap sih teman-teman tidak menuliskan kembali ya. Tapi karena kalau menuliskan kembali itu bukan bahasa sendiri dong, atau bukan kata-kata teman sendiri, tapi kata-kata buku. Jadi teman-teman yuk mulai belajar untuk menyimpulkan atau mengidentifikasi teks dengan kata-kata sendiri. Bebas kok, boleh berkreasi, yang penting masih nyambung sama teksnya. Gitu ya. Dan minimal 2 baris sesuai dengan barisannya. Ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 atau paragraf 4. Begitu teman-teman. Kuncinya teman-teman baca dulu nih satu paragraf boleh. Atau kayak Bunda tadi mau dilangsungin dulu baca boleh. Setelah itu kita baca yang kedua kali satu paragraf. Setelah satu paragraf selesai kita simpulkan dengan kata-kata sendiri. Pindah deh teman-teman ke paragraf yang kedua. Baca kembali kemudian simpulkan, tulis begitu ya teman-teman. Semangat, semoga insya Allah bisa karena teman-teman di sini sudah bisa membaca semua ya. Tinggal kita belajar mengungkapkan pendapat kita yaitu dengan kata-kata teman-teman sendiri. Oke, semangat teman-teman. Grade 3 Abdurrahman bin Auf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.